Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bekerja profesional dan cerdas dalam Islam. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki dari Allah guna menutupi kebutuhan hidup kita. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Demikian juga bekerja adalah ibadah dan menjadi kebutuhan setiap umat manusia. Bekerja yang baik adalah wajib sifatnya dalam agama kita. Pendengar, Rasulullah dan para sahabat adalah para profesional yang memiliki keahlian dan bekerja keras. Mereka selalu menganjurkan dan meneladani orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Profesi Rasulullah atau misalnya kita contohkan profesi Nabi Idris adalah tukang jahit dan Nabi Hud adalah tukang besi pembuat senjata. Jika kita ingin mencontoh mereka, maka yakinkan diri kita juga telah mempunyai profesi dan semangat bekerja keras. Profesi yang dikembangkan di lingkungan kita seperti profesi dosen, profesi verifikator keuangan misalnya, profesi ahli hukum atau laboratorium misalnya, ataupun lainnya, administrator, bahkan profesi driver atau supir dan lainnya merupakan profesi yang harus kita kerjakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Pendengar yang berbahagia, melengkapi bekerja keras dan profesional adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh Rasulullah, yaitu bersifat sidik, patonah, amadah, dan tabligh, agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Sifat sidik adalah dapat dipercaya dan jujur. Sifat patona adalah harus pintar. Sifat amanah adalah melaksanakan tugas yang dibebankan. Dan tabligh adalah mampu melakukan komunikasi yang baik. Pendengar yang berbahagia, wujud dari kita bekerja selain mendapat rezeki halal adalah pengakuan dari lingkungan atas prestasi kerja kita. Sungguh Allah suka atau menyukai kepada hamba yang berkarya dan terampil, dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah juga telah menjanjikan kita mempunyai peluang memperoleh rezeki yang luas asalkan bekerja profesional dan cerdas melalui etos kerja yang tinggi. Islam telah mengajarkan bagaimana mempraktekkan etos kerja yang tinggi. 4. Prinsip etos kerja tinggi yang diajarkan Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syubus Iman. Pertama, bekerja secara halal. Syukur alhamdulillah kita telah memiliki pekerjaan di perguruan tinggi kita, misalnya di lingkungan amal usaha Muhammadiyah lainnya yang terkategorikan halal, yaitu melaksanakan layanan pendidikan untuk masyarakat. Kedua, kita bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, apalagi menjadi benalu bagi orang lain. Makna terdalam adalah kita dilarang untuk bersifat selalu meminta imbalan di luar kemampuan lembaga tempat kita bekerja. Yang ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Tegasnya, seseorang harus mengatur rezeki yang diperoleh hasil dari memerah keringat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita dengan menghindarkan perilaku boros. Yang terakhir, keempat, bekerja untuk meringankan hidup tetangga. Artinya,
kita setelah memperoleh rezeki tidak boleh egois dan harus peduli untuk meringankan kesulitan ekonomi tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, bekerja secara cerdas juga memerlukan tambahan energi yang datang dari ridho Allah melalui doa untuk para kerabat kerja dan untuk lembaga seperti kita ini, seperti Universitas Muhammadiyah Palembang atau di amal-amal usaha yang ada di lingkungan kita ini. Tahukah kita akan sosok misalnya putri Rasulullah Fatimah yang selalu rela untuk mementingkan mendoakan orang lain dibanding diri dan keluarganya sendiri? Apakah kita pernah mendoakan pemimpin atau kerabat kerja kita atau keluarga kita yang lain atau masyarakat kita yang lain untuk kemajuan lembaga kita, doa yang dilakukan, dan jika malaikat mendengar, maka mereka pun akan mendoakan kita. Yang mendoakan orang lain disebut sebagaimana saya maksudkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud, apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama Muslim tanpa diketahui oleh orang yang didoakan tersebut, maka para malaikat berkata amin. Semoga engkau memperoleh sebagaimana yang engkau doakan. Sahabat pendengar yang berbahagia, mengukir prestasi kerja, memperoleh rezeki yang berkah, serta mendoakan kemajuan lembaga, insya Allah menjadikan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Kita sebagaimana menjadikan perguruan tinggi kita, Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagai rumah tempat bekerja yang menyenangkan. Allah menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu sebagai tempat ketenangan dalam An-Nahl ayat 80. Akhirnya kita atau minimal kita sendiri, pribadi kita, sekiannya selalu mencoba konsisten bekerja keras, cerdas dan profesional, sehingga arus rezeki menjadi lapang dan luas, serta selalu berdoa untuk semakin maju sehingga tambahan rezeki kita akan mengalir kepada kita semua dari universitas kita yang kita cintai ini untuk kita semua. Sahabat pendengar yang berbahagia, selamat milad ke-45 Universitas Muhammadiyah Palembang. Semoga di tahun-tahun yang akan datang universitas kita akan semakin maju dan berkembang. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.